Acara selanjutnya mau'izah hasanah yang insyaallah terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Solo. Silakan 30 menit. Fa ilaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul adid habana biwujudin al-mustafa al-hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, khususnya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, guru kita semuanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Nama sama tapi marganya beda. Mudah-mudahan ilmunya juga nular sama insyaallah. Dan segenap para habaib yang lainnya, khususnya Al-Habib Abdullah bin Zain bin Syahab, dan segenap para kiai, para asatid, Bapak Camat, dan semua pejabat pemerintahan yang hadir. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini jadi malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi masuk ke sini, alhamdulillah saya bahagia sekali karena menyaksikan, Masya Allah, adik-adik yang menyampaikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Kalau menyaksikan, Masya Allah, generasi anak-anak udah semacam ini, maka insya Allah nanti generasi berikutnya bakal banyak ulama yang soleh, insya Allah. Karena as-salihun laisu bisalihina illa bimahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu nggak bisa dikatakan soleh kecuali dia harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah ada dua adik kita yang berceramah menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Dulu kita masih ingat kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, tapi tradisi ini mungkin sebagian masih berjalan, sebagian udah hilang. Kalau udah masuk bulan Rabiul Awal itu dulu masjid-masjid, musola-musola, sekolah-sekolah itu persis kayak hari kemerdekaan. Itu pakai hiasan-hiasan, kemudian mengadakan lomba-lomba. Ada lomba cerdas cermat tentang kehidupan Nabi. Ada pula yang buat ketika itu lomba puisi tentang Nabi Muhammad. Ada lomba dai kecil, temanya tentang Rasulullah, itu ada. Tapi sekarang ya sebagian masih ada, tapi yang hilang juga banyak. Itu masih kecil, ingat bener dulu, ada grup cerdas cermat tentang kehidupan Nabi. Sebutkan nama anak Nabi, sebutkan nama istri Nabi, sebutkan kemudian Nabi Muhammad itu hijrah kemana, kemudian perang Badar itu tahun berapa. Jadi anak diajak untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan kita cuma dua, anak kita ini cuma dua. Kenal sama yang baik berarti nggak akan kenal sama yang buruk. Baik mau nggak mau kenalnya sama yang buruk. Nah, zaman sekarang ini banyak tadi kayak yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, anak-anak yang mohon maaf kehilangan arah kehidupan, kehilangan arah kendali pendidikan, seakan-akan gak kenal sama tarbiyah. Saya baca di sosmed, di situ ada pakar parenting yang dia ngeluhkan kondisi anak-anak sambil upload screenshot percakapan chatting anak-anak SD. Di anak SD pacaran, itu manggilnya papah mamah, bayangkan coba. Oh ini teriak-teriak langsung ini. Atau jangan-jangan teriaknya disuruh sama bapaknya mungkin. Jadi anak-anak SD pacaran itu manggilnya papa, mama.
Kok tahu Beb kalau anak SD? Tahu, pakaian bawahannya merah kok. Ya kan kalau pakai celana merah kan berarti anak masih SD, roknya merah itu anak SD. Jadi gambar display picture-nya itu rangkulan, ini sama-sama pakaiannya bawahnya merah. Percakapan papa mama. Yang laki ngomong begini, "Mah, bentar lagi mama akan jarang berjumpa dengan papa." Terus yang perempuan tanya, "Kenapa? Apa papa udah tidak cinta lagi dengan mama?" Yang lagi jawab lagi, "Bukan begitu mah, bentar lagi papa akan jarang keluar rumah karena papa bentar lagi mau sunat." Jadi ternyata pacaran panggil papa mama itu ternyata belum sunat. Nah, kenapa kok begini? Ini karena nggak kenal dengan yang baik, nggak kenal dengan orang-orang yang soleh, nggak kenal. Ibn Hajar dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau meriwayatkan satu hadis, sahabat Nabi itu pernah, itu di waktu bainal maghrib wal isya itu kan orang udah ngumpul di rumahnya masing-masing. Itu sahabat itu keliling, kemudian iseng-iseng dengerin mereka sahabat Nabi ini kalau di rumah yang diobrolin itu apa. Ternyata hampir setiap rumahnya sahabat itu yang diobrolin ceritanya Nabi Muhammad. Ada yang menceritakan perangnya Nabi, ada yang menceritakan akhlaknya Nabi, ada yang menyampaikan hadisnya Nabi, ada yang menyampaikan kisah bagaimana kehidupannya Nabi. Setiap rumah itu ceritanya adalah kenangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum hijrah ke Madinah, beliau kirim sahabat beliau yang ahli dakwah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dipilih sama Nabi juru dakwah. Kenapa? Penampilan meyakinkan, wajah ganteng. Coba orang Madinah belum kenal sama Islam, langsung yang dikirim dakwah yang wajahnya serem, yakin gak ada yang mau masuk Islam? Mus'ab bin Umair itu wajah ganteng. Tapi sebagaimana kata Habib Muhammad bin Husain tadi, wajah ganteng itu ternyata dari sononya, nggak bisa dipesan. Dan sekarang ini banyak ibu-ibu, tapi di sana, di sini nggak ada, mau nyalahin takdir. Kulit lahir warna hitam, akhirnya pakai bedak tebelnya 20 cm. Nggak tambah cantik, tambah serem. Tambah serem, kadang-kadang pakai bedak keliru, ya Allah. Pakai bedak wajahnya putih, lehernya hitam. Mau nyalahin takdir nggak bisa, udah wajah ini potongan dari sononya. Tapi insya Allah kalau anda ini ijazah lagi, kalau anda sering wudhu wajahnya enak dilihat. Anda sering wudhu, anda sering sholat tahajud, wajahnya enak dilihat. Coba anda lihat orang pada umumnya tambah tua tambah enak dilihat atau tambah nggak enak dilihat? Tambah tua tambah enak dilihat atau tambah nggak enak dilihat? Tambah nggak enak dilihat. Tapi kalau anda lihat nih foto-fotonya para habaib, para ulama, subhanallah, udah tua tambah enak dilihat wajahnya. Kenapa? Ini rajin wudhu, kemudian rajin sholat tahajud. Itu yang begitu wajahnya enak dilihat. Tapi kalau maaf subuhnya terlambat, orang lihat mukanya enek, males orang mau lihat mukanya. Kenapa? Gak menyenangkan, gak asik, gak enak untuk dilihat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting anak-anak kita ini untuk kita kenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kirim sahabat Mus'ab bin Umair untuk ngawali menerangkan dakwah. Setahun Mus'ab bin Umair di sana, Rasulullah akhirnya berangkat hijrah. Ketika Nabi berangkat hijrah sampai di sana, Nabi disambut ketika itu sama anak-anak kecil. Yang nyambut banyak, di antara anak-anak kecil dari Bani Najjar, nyambut dengan rebana. Tala'al badru alaina, sambut dengan rebana. Saya tadi jalan ke sini juga mau disambut dengan rebana, saya bilang enggak usah. Kenapa? Ada yang lagi ceramah.
Nanti yang lagi ceramah bingung kenapa? Rame sambutannya soalnya. Jadi saya tadi mau disambut, saya bilang insya Allah udah dapat niat, dapat pahalanya nyambut, cuma langsung aja dah. Alasan yang pertama, satu, takut ganggu yang ceramah. Alasan yang kedua, saya malu disambut pakai tolak al-badru. Nabi Muhammad itu udah ngerasain disambut pakai lemparan batu, kemudian baru disambut pakai tolak al-badru. Ya kan belum pernah, Masya Allah, datang pengajian yang cium tangan udah banyak. Duduk, Masya Allah, jeruk ada, anggur ada. Bentar lagi insya Allah juga ada yang lebih enak lagi, disiapkan rumahnya Habib Abdullah. Tapi nggak semuanya ikut kayaknya, khusus-khusus saja ini. Jadi saya tuh kalau disambut kadang-kadang pengajian, kadang nggak bisa ditolak. Jalan ke bangku tolak badru itu rasanya kayak dipukuli muka saya. Malu. Nggak pantas mau disambut pakai tolak badru. Belum pernah berjuang, belum pernah capek, nggak ngerasain Nabi. Nabi ini udah dilemparin batu, baru disambut pakai tolak al badru alaina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disambut Nabi tolak al badru. Ada anak-anak kecil dari Bani Najjar. Nahnu jiwarun min Bani Najjari, ya habbadha Muhammadun min jari. Kami anak-anak kecil dari suku Najjar, seneng kami ini. Kenapa? Nabi Muhammad jadi tetangga kami. Nabi ketika ketemu sama anak itu, Nabi gak nanya, sholatmu gimana? Bacaan Quranmu gimana? Zikirmu gimana? Gak nanya. Yang Nabi tanyakan apa? Kamu cinta gak kepadaku? Seakan-akan Nabi ngajarin, pondasi pertama itu harus mencintai Nabi Muhammad. Ngajarin anak untuk cinta itu gampang. Yang repot nih ngajarin orang tua cinta, ini yang repot. Nabi ngajarin, ini kurikulum Rasulullah. Kurikulum Rasulullah. Anda pakai kurikulum ini, Anda selamat dunia akhirat insya Allah. Nggak pakai kurikulum ini nggak akan selamat. Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat yang generasi akhir kayak kita begini nggak akan selamat kecuali mengikuti umat generasi yang awal dulu. Apa? Nabi ngajarin, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anakmu ngerti 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Wa ali baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga baru membaca Al-Quran. Ini kurikulum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, kemudian baru membaca Al-Quran. Sekarang yang ngajarin baca Quran banyak, tinggal kita tunggu mana nih yang mau ngajarin anak cinta kepada Nabi Muhammad. Mana nih yang mau ngajarin anak itu menjadi anak yang mengidolakan Nabi Muhammad. Idolanya, bayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahun lalu kebetulan kita ada satu majlis begitu, bareng dengan salah seorang munsyid dari Yordania, dari daerah Yordania. Yordania itu tol Cikampek ke barat terus sampai nanti insya Allah. Tapi nyampe nya kapan? Wallahu a'lam. Habis maghrib kan. Dari Yordania, beliau cerita di Yordania itu 10 tahun yang lalu nggak ada orang buat maulid, nggak ada orang mau buat maulid, takut, ditakut-takutin. Kenapa? Nabi nggak ngamalin, sahabat nggak ngamalin, mengapain kamu buat? Tapi ada ulamanya sering ke Jakarta juga. Syekh Aun Al-Qudumi. Syekh Aun itu dia keliling sekarang ini, tahun lalu dia mengatakan maulid Nabi yang dari teman-temannya Syekh Aun aja udah terlaksana 1000 titik. Semuanya, sekolah ada, rumah ada, majelis taklim ada, yang keren mall juga ada. Ini, ayo siapa yang mau niru nih? Maulitan di mall. Masya Allah. Maulitan di mall yang ceramah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, yakin mallnya tambah laku insya Allah. Mau buat acara maulid di mall, tapi nggak pakai, ya nggak pakai resmi-resmi begini. Maulid di mall itu ya pokoknya ada yang nyampein ziarah Nabi, puisi, qasidahnya juga mungkin. Ya kalau sana paham bahasa Arab ya. Sini kan baik bahasa Arab nggak ada yang ngerti.
Tapi alhamdulillah menikmati semuanya. Nggak ngerti tapi cinta. Jadi ditanya sama orang, Habib, apa manfaatnya orang hadir maulidan tapi nggak ngerti apa yang dibaca? Manfaat atau enggak? Saya nanya, mumpung ada contohnya. Ini namanya apa? Yang nggak ngerti nggak lulus SD berarti. Ini namanya apa? Jeruk mengandung vitamin C. Ada orang nggak ngerti jeruk mengandung vitamin C, makan dapat apa enggak? Dapat. Yang ngerti dapat apa enggak? Lawang jeruk aja bagi vitamin nggak milih-milih. Yang ngerti dikasih, nggak ngerti dikasih. Masa barokahnya Nabi Muhammad pilih-pilih? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta itu rasa. Cinta itu rasa. Rasa itu ditularkan. Anda kalau lihat orang ketawa, Anda ikut ketawa. Sekalipun Anda nggak tahu sebabnya dia kenapa ketawa. Bener kan? Tadi lihat Masya Allah Habib Muhammad itu begitu berdiri pegang mic, saya lihat wajah-wajah udah siap-siap mau ketawa semuanya. Padahal beliau ceramahnya serius tadi. Itu kenapa? Anda lihat ketawa itu nggak butuh sebab. Anda lihat orang ketawa, Anda ikut ketawa. Anda lihat orang susah, Anda juga ikut susah. Makanya saya pernah ditanya, saya bingung jawabnya. Beb, lebih bagus mana? Temenan sama orang yang suka ngeluh atau temenan sama orang yang sombong? Saya jawab, buang aja dua-duanya kalau begitu, nggak manfaat. Tapi kalau harus milih, katanya temenan sama orang sombong lebih enak. Kenapa? Kalau sama orang ngeluh pusing bawaannya. Pusing. Kalau Anda sama orang sombong minimal ada sisi-sisi ikut percaya diri. Walaupun kadang-kadang ada orang sombong juga nggak masuk akal. Miskin, jelek, goblok, sombong. Yang mau disombongin apa? Nggak ada. Tapi kok sombong orang ini? Jadi cinta itu ditularkan. Cinta itu ditularkan. Makanya kita datang baca maulid, kita duduk, mau nggak mau akan tertular cinta kepada Nabi Muhammad. Ada yang usul, gimana kalau kita buat maulid dengan bahasa Indonesia? Nggak enak. Kenapa? Ini yang nulis maulid, yang nulis Simtud Duror, yang nulis maulid Ad-Diba, itu manusia yang udah cinta sama Nabi. Ketika dia nulis, tulisannya dia itu tulisan orang yang mencintai Nabi. Makanya kita baca nggak ngerti, ikut cinta sama Nabi. Tapi kalau diterjemahin, yang mau nerjemahin siapa yang bisa cinta sama Nabi seperti itu? Siapa yang bisa? Nggak ada. Makanya datang ke maulid, mau paham nggak paham, yang penting ikut sholawat, pulang dapat cinta sama Nabi, insya Allah. Dapat cinta sama Nabi, dapat jadi kangen kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah tadi Masya Allah, saya senang sekali menyaksikan adik-adik. Masya Allah, yang satu tadi ceramah dengan bahasa Indonesia, bin Syihab, insya Allah jadi penerusnya Habib Rizik Syihab. Yang satu bin Syah Abu Bakar ceramah dengan bahasa Arab, insya Allah jadi penerusnya Habib Umar bin Hafid. Makanya saya usul nih, ini adik-adik saya ini perlu dikasih hadiah. Buatin adik untuk mereka sebanyak mungkin. Itu hadiahnya itu. Buatin adik untuk mereka sebanyak mungkin. Nah, jangan ikut ngaminin. Yang boleh ngaminin cuma abahnya, yang bukan abahnya jangan ikut ngaminin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maulid ini diadakan untuk bisa menjadi sebab kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir. Saya tuh punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi kasih waktu 30 menit cocok. Dan Masya Allah saya datang pengajian di Jakarta selesai jam 10 baru di sini. Ini termasuk bid'ah hasanah yang bagus ini. Biasanya saya dulu sama Habib Muhammad di Monas selesai jam 1 malam. Selesai jam 1 malam, ini selesai jam 10. Masya Allah pulang masih seger, besok sholat subuhnya nggak telat. Ada yang maulidan sampai malam sholat subuhnya telat. Nanti bilang insya Allah saya dapat syafaat. Syafaat dari mana? Syafaat dari mana? Maulid loh, ini orang sekarang kan aneh. Maulid itu kadang-kadang nggak ikut baca maulid, buka WhatsApp, baca detik.com.
Ada nggak? Maulid nggak ikut baca, mau idhoh ngantuk, pulang malam bangun subuh telat, insya Allah dapat syafaat. Jangankan manusia, kucing denger rajak pengen nyakar orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu wasiat Nabi, yang wasiat ini merupakan wasiat yang terakhir disampaikan sama Nabi. Kalau menurut Uqbah, sahabat Uqbah, bukan Uqbah bin Abdul Mu'id, itu musuhnya Nabi. Uqbah bin Amr itu menyampaikan, ini saya terakhir lihat Nabi ketika menyampaikan wasiat ini. Nabi menyampaikan intinya kurang lebihnya begini. Mal faqrul ladzi ahsya alaikum. Aku enggak takut kalian semua miskin, enggak, bukan kefakiran yang aku takutkan untuk kalian. Fakir untuk umat Nabi Muhammad belum tentu satu keburukan. Ini yang miskin saya bela, yang dibela orang-orang kaya biasa. Orang miskin saya bela. Fakir untuk umat Nabi Muhammad, insya Allah nggak perlu dikhawatirkan, bukan satu keburukan. Tapi yang aku khawatirkan dibuka dunia, dan ketika itu kamu rebutan dunia, kamu bersaing berebut dunia, sampai akhirnya dunia itu akan menghancurkan kamu sebagaimana dunia menghancurkan yang sebelum kamu. Maaf, rata-rata kehancuran hidup itu dunia. Dunia itu apa sih? Duit, pangkat, cewek, ya cowok, bagian cewek sama, dunia semuanya itu. Semua yang bukan untuk Allah itu namanya dunia. Kita bukan disuruh, kalau itu suruh jadi orang miskin, ngawur. Muslim yang kuat itu lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Rukun Islam 5 itu yang 2 cuma bisa dilakukan sama orang kaya. Ini duanya begini apa begini? Oh sama aja, udah selesai ya. Udah selesai, Beb. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kuat, yang kaya itu lebih Allah cintai. Kenapa? Karena rukun Islam, insya Allah rukun Islam itu dari 5 rukun Islam, yang 2 ini hanya bisa dilakukan sama orang kaya. Apa? Zakat sama haji. Islam itu nganjurkan kita jadi orang yang mampu. Makanya ada ilmu bagi waris, diterangkan di Al-Quran detail. Pokoknya semua wudhu 4 madhab beda-beda semuanya. Tapi kalau bagi warisan 4 madhab hampir-hampir gak ada bedanya. Wudhu, sholat, itu 4 madhab beda-beda. Tapi kalau bagi warisan 4 madhab hampir gak ada yang beda. Kenapa? Tuntunannya diatur di Quran detail. Nah yang kesini santri zaman sekarang di pondok belajar ngitung bagi warisan sampai bapaknya mati bingung yang dibagi apa nggak ada. Mau dibagi apa? Isinya surat utang semuanya. Jadi nasihat Nabi mengatakan bukan kefakiran yang kau khawatirkan, bukan kefakiran. Dan insya Allah umat Nabi Muhammad SAW asal masih sujud nyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ngikuti aturan Nabi, insya Allah nggak sampai melarat. Kita ini melarat bukan karena apa? Nurutin gaya hidup. Baru mampu beli motor, pengen beli mobil, itu sebab melarat. Akhirnya utang di mana-mana. Benar. Anda nikahkan anak itu cuma ngasih tamu air putih, itu nikahan sah. Tapi sekarang nggak mau. Nikahan anak ngundang ini, cateringnya makannya harus enak. Kalau mampu silahkan jamu tamu kok. Tapi kalau nggak mampu jangan. Saya usul sama para habaib kalau bulan Maulid begini, sekali-sekali jangan cuma hitanan masal, buat nikahan masal. Jadi buat orang-orang yang mau nikah tapi nggak punya modal bisa nebeng. Tapi nanti alasannya keren. Kamu kok nikah masal kenapa? Saya mau cari berkahnya Habib, padahal nggak punya duit. Tapi kan alasannya kan keren ya kan? Jadi membela orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ini sebab kehancuran kamu itu dunia. Kakak adik kalau sampai nggak rukun, itu sebabnya karena apa? Dunia, rebutan warisan. Betul apa betul? Anda ndamain orang,
Ada orang ribut gampang. Tapi kalau orang tuh ribut karena rebutan warisan, susah damin. Susah. Kemudian setelah itu kadang-kadang maaf, sesama teman ribut karena urusan dunia. Sekarang ini yang menghancurkan kita tuh urusan dunia. Kenapa? Karena maaf, kita serakah. Kita ini serakah. Kita nyari yang di luar kebutuhan kita. Kita nyari yang di luar kebutuhan kita. Maaf, hari ini kita butuhnya apa sih? Makan. Kita makan kuat berapa piring? Paling satu hari cuma 3 piring. Cukup apa enggak? Tapi kita enggak puas. Kenapa? Kalau cuma untuk hari itu enggak puas, kenapa? Kita harus cari juga untuk persediaan 1 bulan ke depan. Ambisi lagi 1 bulan kurang. Akhirnya kita bingung gimana caranya kita punya persediaan duit enggak habis seumur hidup. Bingung. Dan ketika kita nyari, kadang-kadang kita ambisi dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nih, semua harta yang kita miliki malam ini bisa habis. Pada hakikatnya harta itu bukan yang di rekening, bukan. Harta kita itu baju yang kita pakai, makan, nasi yang kita makan itu harta kita. Itu duit di rekening belum tentu jadi milik kita. Bisa dicuri sama orang. Kan orang bobol ATM banyak. Bisa tuh, ada hacker ngambil bisa, habis bisa. Makanya jangan pernah Anda merasa tenang. Tapi Anda harus merasa tenang ketika Anda, hari ini saya masih sujud kepada Allah, hari ini saya ibadah kepada Allah, hari ini saya birrul walidain, hari ini saya maulid Nabi Muhammad. Insya Allah besok kehidupan saya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau punya duit, nggak punya duit, hidup Anda tenang. Dan nggak usah mikir besok, kita mikir terlalu panjang. Mikir kadang-kadang udah ngerencanain tahun depan. Yang jamin masih hidup siapa? Nabi mengatakan, saya tuh kalau ngelangkah satu, nggak yakin langkah berikutnya, kecuali mungkin udah duluan ke maut yang menjemput. Nabi Muhammad SAW, beliau tuh nggak pernah dalam keadaan hadas. Begitu batal langsung ambil air wudhu. Pernah Nabi hadas, itu tempat wudhunya udah deket. Nabi Muhammad tayamum dulu. Sahabat kaget, ya Rasulullah tempat wudhu deket. Kenapa tayamum dulu? Takut nggak nyampe ke sana. Takut nggak nyampe ke sana. Makanya ajaran Nabi itu penting untuk kita kalau mau hidup kita tenang, solusinya ngikuti Nabi Muhammad. Ikuti Rasulullah. Nabi ngajarin jangan ambisi dengan urusan dunia. Kebahagiaan itu bukan karena materi. Orang punya duit banyak tapi stres itu banyak. Bener, duitnya banyak tapi nggak bisa tidur kecuali harus pakai pil obat tidur, obat penenang baru bisa tidur. Kadang-kadang mohon maaf, abang kalau di Solo banyak becak, di sini nggak tahu apa namanya dah. Abang becak kadang-kadang tidur di becak siang hari, tidur ngorok ngiler sekali, komplit. Ini sebenarnya hidupnya enak, yang direktur apa yang jadi tukang becak ini ya?